Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'i salihina min bariyatik adada ilmik wa ufir wa aghith wa farrij bifadlika wa minnatik nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Ruwiya anna Aba Ja'far al-Mansur al-Abbasi istad'a bi Abdullah bin Tawus wa Malik bin Anas. Falamma dakhala alaihi atraqa sa'atan thumma altafata ila ibn Tawus faqala lahu hadithni an abik. Faqala haddathani abi anna ashadda an-nasi adhaban yawmal qiyamah rajulun asyrakahu Allah fi sultanih fa'adkhala alaihi al-jawr fi hukmih fa'amsaka Abu Ja'far sa'atan. Qala Malik fashammartu thiyabi khafan an yusibani damu thumma qala lahu al-Mansur nawilni tilka ad-dawa thalatha marrat falam yaf'al faqala lima la tunawiluni faqala akhafu an taktuba biha ma'siyatan fa akuna qad syaraktuka biha falamma sami'a dhalika qala quma anni qala dhalika ma kunna nabghi. Qala Malik fama ziltu a'rifu libni Tawus fadlahu min dhalika al-yawm intaha mir'atul janan lil Yafi'i. Ada beberapa cerita terakhir mengenai tentang ulama-ulama yang benar-benar mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang sempurna di dalam meneladani, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang tidak ada tujuan dalam kehidupannya di dalam menjalankan apa yang diperintahkan maupun yang menjauhi yang dilarang kecuali karena Allah dan Rasulnya. Bukan ingin mendapatkan jabatan, bukan ingin mendapatkan kekayaan atau segalanya dari urusan duniawinya, yaitu menceritakan tentang Abu Ja'far al-Mansur al-Abbasi. Beliau ini cucunya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Pernah memanggil Abdullah bin Tawus dan Malik bin Anas. Abdullah bin Tawus dan Malik bin Anas dipanggil untuk menghadapnya. Ketika mereka berdua datang masuk, Abu Ja'far al-Mansur diam sesaat, lalu menoleh kepada Imam Tawus, Ibnu Tawus, yaitu Abdullah bin Tawus, menoleh sambil berkata, haditsni an abik, riwayatkan kepadaku satu hadis dari orang tuamu. Abu Ja'far meminta Imam Abdullah bin Tawus untuk menyampaikan satu hadis riwayat yang didapatkan dari orang tuanya.
Lalu beliau menjawab, haddatsani abi, ayahku meriwayatkan hadis kepadaku, anna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah, paling kejihnya azab di hari kiamat diberikan oleh Allah kepada rajulun, seseorang, asyrakahullah fi sultani, yang menyekutukan Allah di dalam kepemimpinannya. Ini menjalankan kepemimpinan seperti Allah menjalankan kepada hambanya. Berbuat semaunya. Ini bukan haknya makhluk kepada makhluk. Kalau haknya Al-Khaliq Allah kepada makhluk, ya. Karena segalanya milik Allah. Semuanya miliknya Allah. Apapun yang ada di atas dunia, di akhirat, atau di alam semesta ini miliknya Allah. Jadi Allah punya hak melakukan semaunya dari apa yang dimilikinya. Seperti kita memiliki hak dalam benda yang kita miliki. Mau kita buang, mau kita hancurkan, mau kita kasihkan orang, hak kita, benda. Tapi kepada makhluk lain kita nggak boleh semau-mau. Bahasa Jawanya sakarepe dhewe tidak boleh. Ada batasan. Seorang suami kepada istrinya, seorang ayah atau orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, pemimpin kepada yang dipimpinnya, semuanya memiliki batasan. Di mana dia boleh, di mana dia nggak diperbolehkan. Kan gitu. Tapi seseorang yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga, dalam organisasi atau wilayah, daerah dan lain sebagainya, ketika menjabat menjadi pemimpin dari rumah tangga maupun yang lebih besar daripada itu, ia menggunakan kepemimpinannya seperti Allah menggunakan kepada hambanya, ini dilarang. Makanya ini dijadikan apa? Orang yang azabnya sangat pedih dari kiamat. Menjadi pemimpin tapi dia berbuat semaunya kepada ini pemimpin. Mau yang dipimpin tadi itu sakit atau apa, dia tetap harus menjalankan. Enggak boleh tidak. Enggak ada istirahat dan lain sebagainya, ini enggak boleh. Nah, ini orang seperti ini akan mendapatkan azab yang sangat pedih di hari kiamat. Fa'adkhala alaihil jawr fi hukmi, apalagi ia masukkan di dalam kepemimpinannya, di dalam memberikan hukum, itu adalah kezaliman. Nah, ini dikatakan oleh Abdullah bin Tawus kepada Imam Abu Ja'far yang saat itu menjadi seorang pemimpin. Dikatakan kepada seorang pemimpin, bukan hadis yang lain yang diriwayatkan tentang keutamaan ini enggak. Tapi hadis yang disampaikan adalah mengingatkan agar benar-benar menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada yang lain sebagainya yang meneladani dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Ja'far diam sesaat. Katanya Malik bin Anas, fashamartu thiyabi khaufan an yusibani damu. Jadi kayak diselimuti gitu dirinya dengan sesuatu karena takut mengenai darahnya. Jadi kayak ini ucapan ini akan membuat dia dibunuh, yang akhirnya darahnya muncrat mengenainya, ditutup. Khawatir, karena apa? Yang disampaikan ini sesuatu yang bila didengar orang yang menganggap dirinya sempurna, ini adalah cacian, ini adalah hinaan. Tapi kalau orang yang menganggap dirinya kurang sempurna dalam menjalankan kepemimpinan, itu adalah nasihat, itu adalah peringatan, membuat dia harus berubah.
Malik bin Anas takut. Ini darahnya Abdullah bin Tawus mengenainya, dijaga dirinya. Lalu Mansur berkata kepada Malik bin Anas, nawilni tilkad dawah, berikan kepadaku tinta itu. Bahasa sekarang pulpen. Berikan kepadaku pulpen itu. Sampai 3 kali nggak diberikan. Minta pulpen nggak dikasih sampai 3 kali. Katanya Abu Ja'far, lima la tunawiluni, kenapa nggak kamu berikan kepadaku? Aku sudah minta pulpen sampai 3 kali, kenapa nggak kamu berikan kepadaku? Beliau mengatakan, akhaf an taktuba biha maksiyatan fa'akun qad syaraktuka biha. Aku khawatir kamu menggunakan pulpen ini mencatat sebuah keburukan, sebuah kemaksiatan yang akhirnya aku ikut andil dalam dosanya. Khawatir nanti pulpenku kamu pinjam, kamu tulis misalnya mengatakan kepada algojonya, nah, siapa yang bawa surat ini penggal. Akhirnya aku tak, ini bahasa kita kan kuat, biasanya raja seperti itu. Raja itu nggak langsung perintahkan bunuh sekarang, enggak. Tapi menulis tulisan ini suruh ngasihkan kepada sekretarisnya atau algojonya, kemudian algojo yang melaksanakan. Lah Imam Malik bin Anas khawatir. Akhirnya apa? Nggak melakukan, tapi karena membantu dengan pulpen dosanya sama. Lah ketika Abu Ja'far mendengarkan alasan kenapa kok nggak diberikan pulpen itu kepadanya sampai seperti itu, akhirnya diusir keduanya. Guma'ani, pergi dariku kalian berdua. Sana. Dzalika ma kunna nabghi. Katanya Abu Ja'far, bukan ini yang kami harapkan, bukan ini yang aku mau. Bukan ini yang aku mau. Akhirnya katanya Malik, mazil tu a'rifu ibni Tawus fadlahu min dzalikal yaum. Katanya Imam Malik bin Anas, aku tidak mengetahui, ya, selalu sejak itu aku mengetahui keutamanya Abdullah bin Tawus, ya, di keberaniannya di dalam menyampaikan kebenaran, ya. Jadi sejak itu aku mengetahui keutamaannya Abdullah bin Tawus. Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi pernah pada suatu hari beliau berjalan dengan bersama beberapa temannya. Lalu ada seekor anjing di jalan yang digertak oleh temannya. Digertak oleh temannya, diusir anjing tadi itu. Karena anjingnya bukan seperti anjing di sini ya, dijenggongi, ya. Ibarat petik itu dikabruk akhirnya, singgarai. Nah, di sana anjingnya seperti kucing. Ada orang bukan mendekat tapi menjauh. Lalu ini digertak sama temannya Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Ditegur sama Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, jangan kamu nggak tahu apa? Antara kita dengan dia ini punya hak yang sama dalam jalan ini. Jadi haknya binatang diperhatikan. Walaupun najisnya mughaladzah, diperhatikan. Ini ulama. Binatang diperhatikan, apalagi manusianya. Binatang nggak dicacinya, nggak dihinanya, apalagi manusia. Sekarang enggak. Manusia dicaci, binatang dipuji. Manusia dihina, binatang dihormati. Ini lihat. Jangan. Biarkan, kita sama-sama punya hak dengan dia. Ya, biarkan dia di tempatnya atau jalan di tempatnya, kita jalan di tempat kita. Pernah juga pada suatu hari beliau masuk masjid untuk makan sesuai kebiasaannya, makan, lupa tertinggal uang 1 dinar. Entah di mana tertinggal. Ingat beliau, ketika ingat jalan untuk mengambilnya, setelah sampai tempat
uang itu ada, tapi nggak jadi diambil. Kalau kita kan alhamdulillah ono duit kusian masuk kantong. Apalagi ada tambahannya di situ. Dijeki sak tambah-tambahane isan. Ya. Mbok wae sapa nak weruh pokoke kurek hari. Ya, sak susuk-susuke dijeki pisan. Ini tertinggal didapatkan ditemui ada. Tapi nggak jadi diambil. Kenapa? Katanya beliau, rubbama waqa'a min ghairi. Mungkin ini punya yang lain, bukan punyaku. Punyaku diambil yang lain, ini punyanya orang lain yang tertinggal di situ, nggak diambil. Waroknya. Ini waroknya beliau. Karena menganggap mungkin ini punyanya yang lain, sehingga punyaku sudah diambil yang lain. Waroknya ditinggal, sudah nggak diambil. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Majmu'nya beliau menceritakan tentang Syekh Qadhi Al-Muhib At-Tabari. Syekh Imam At-Tabari ini usianya 102 tahun. 102 tahun usianya. Kalau usia seperti itu orang zaman dulu insya Allah masih banyak. Tapi yang luar biasanya dari beliau ini usia 120 tahun tidak ada yang berubah sama sekali. Tangannya, kakinya, pendengarannya, matanya. Tidak ada yang berubah. Kekuatan tangannya sama, kakinya sama, pendengarannya sama, penglihatannya sama. Enggak ada yang berubah sama sekali. Bahkan di usia yang seperti itu beliau masih mengajar dan juga masih berfatwa. Ngajar itu mudah, ngajar masih mudah daripada berfatwa. Karena berfatwa itu butuh membuka menelaah dari kitab ke kitab, Al-Quran, hadis, bahkan fikih dan yang lain sebagainya, baru dikeluarkan hukum. Karena fatwa itu dari sesuatu yang belum ada hukumnya, dikerjakan, dilakukan, belum ada hukumnya. Lah dimasukkan hukum apa ini? Dicari oleh para ulama lewat ayat Al-Quran, lewat hadisnya Nabi, lewat ilmu fikih, ilmu usulnya dan yang lain sebagainya, baru nanti di situ dikeluarkanlah hukum ini boleh atau tidak. Kalau boleh itu sunnah atau mubah atau makruh. Kalau haram, ini haramnya gimana, itu semuanya dicari. Loh sulit, harus membuka, harus menelaah, harus berpikir, lebih sulit berfatwa. Ini di usia 122 tahun masih berfatwa. Sehingga salah satu daripada muridnya berkata kepada beliau, bertanya kepada beliau, kaifa matta'aka Allah ya sayyidi bijawarihika kulliha ila hadzal umur. Bagaimana Allah masih memberikan keistimewaan kepadamu hai guruku dalam anggota badanmu dalam usia ini. Jadi usia setua ini bagaimana Allah masih memberikan keistimewaan kepada setiap anggota badanmu. Katanya beliau, kaifa la yumatti'uni biha wa ana ma asaituh biha qat. Nah, bagaimana Allah tidak akan memberikan kepadaku kemuliaan ini sedangkan aku tidak pernah menggunakan satu kemaksiatan pun dengan anggota badanku. Jadi anggota badannya dijaga dari setiap kemaksiatan. Allah memberikan keistimewaan dengan manfaat daripada anggota badannya itu sesuai kekuatannya, sesuai seperti sedia kala, nggak berubah sama sekali, nggak dipakai maksiat. Lah kita berusia berapa mata sudah kabur semuanya. Nanti yang pandangan pendek, yang pandangan jauh. Belum lama lagi mulai anggota badan kakinya asam urat, berdiri lama nggak mampu atau duduk lama nggak mampu. Nanti dengkeen, dan yang lain sebagainya. Yang disalahkan apa? Wingi kerja bakti abot, antep. Yang disalahkan kerja bakti, yang disalahkan
pekerjaannya, bukan, itu dari kemaksiatan kita sehingga kekuatan dikurangi oleh Allah. Karena itu diperintahkan apa? In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kita mendapatkan kenikmatan itu perhatikan, artinya apa? Syukuri, jaga, rawat dengan baik. Kalau kita menggunakannya untuk maksiat, maka kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan. Bukan karena angkat-angkatnya, ya, bukan karena angkat semen, angkat pasir atau yang lain sebagainya, bukan karena kemaksiatan. Makanya kerja dikit kesel kabeh. Kalau dipakai apa? Kalau pakai sholat, pakai baca Quran, dipakai ngaji, kesel kabeh. Tapi buat kerja lagi, nyari duit, tidak pernah alasan kesel. Mari kerja bakti mambengi kesel kabeh. Prai kerjane tetap kerja. Kalau untuk ngaji, prai apa? Kesel kabeh mambengi. Ya, dikongkon maklumi wong. Orang disuruh maklumi. Wah, bangun malam nang pasar. Bisa. Nah, tapi kalau untuk ini kesel. Ngantuk aku. Nang pasar iso. Buka tokonya dan lain-lain sebagainya. Lah karena itu nggak bisa dimaklumi. Mereka ini terjaga karena apa? Memang menjaga anggota badannya dari kemaksiatan. Imam Syekh Ahmad Ar-Ramli ketika meninggal, putranya Al-Imam Muhammad Ar-Ramli itu berkata kepada orang-orang, "Ishhadu anna walidi hadza mata wa qad salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Saksikanlah bahwa ayahku ini meninggal, tapi orang Islam yang hidup di zamannya selamat dari lisannya dan tangannya. Artinya apa? Tidak pernah dicaci, tidak pernah dihina, tidak pernah dizalimi oleh Syekh Ahmad Ar-Ramli. Ya, sesuai dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Sya'rani, beliau berkata, aku menemani Imam Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, pengarang kitab apa? Mughni, Syarah Minhaj. Aku menemani Imam Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini itu 40 tahun aku tidak pernah melihatnya melakukan kemakruhan. Bukan haram, bukan syubhat, kemakruhan. 40 tahun tidak pernah aku melihatnya melakukan kemakruhan. Begitu juga dikatakan mengenai hal tersebut tentang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sama 40 tahun tidak pernah melakukan kemakruhan. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ya, beliau berkata, ada seseorang yang berkhidmat kepada Imam Syekh Az-Zakari Al-Ansari, khidmah, melayani, ya, Imam Zakaria Al-Ansari 20 tahun berkhidmah. Beliau cerita, yang berkhidmah ini bercerita, aku tidak pernah melihat Syekh Zakaria Al-Ansari itu berbicara yang tidak berfaedah. Jadi berbicaranya itu yang berfaedah toh, nggak pernah berbicara omong kosong, nggak pernah. Jadi duduknya walaupun jagongan, itu yang dibicarakan itu hal-hal yang bagus, yang baik, yang mengundang pahala. Kemudian tidak pernah lepas daripada zikir kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu berzikir. Bahkan ketika seorang muridnya membaca kitab, ya, di hadapan beliau ketika mendengarkan sambil berzikir. Berhenti zikir kapan? Ketika membenarkan bacaan muridnya. Jadi muridnya kalau salah berhenti berzikir mengingatkan. Setelah itu lanjut. Nah, jadi tidak pernah sibuk dengan yang lainnya. Sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ulama-ulama billah, ulama-ulama yang menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ulama-ulama seperti inilah yang perlu kita cari untuk kita jadikan panutan. Kita teladani setapak demi setapak dari kesehariannya, dari kegiatannya, agar kita bisa menjadi seperti mereka, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin.